Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bu, salam bahagia Bapak Ibu. Salam bahagia. Nah, bahagia selalu. Nah, karena kita selalu bahagia, karena kita juga menuntut murid kita untuk selalu bahagia. Biar ananda kita juga bahagia selalu di sekolah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMK Negeri 3 Pekanbaru. Salam yang salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Waka Kurikulum, Bu Miss Damayanti, yang terhormat Wakil Sarana, Ibu Purnamawati, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru, Kombel masing-masing pelajaran. Seterusnya yang saya banggakan mahasiswa PPL jurusan PJOK yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak panjang mukadimah. Di sini saya nanti akan menyampaikan yaitu diseminasi tentang rancangan pembelajaran PKG PJOK yang sudah saya buat tentang rencana lanjut irama gerak bersama sehat dan bahagia. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan yang sudah saya buat. Sebelum kita memasuki acara inti, saya minta dulu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari wakil yaitu Ibu Miss Damayanti. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kita ucapkan puji dan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan limpahan hidayah sehingga kita bisa dapat berkumpul Ibu Liza saat ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita sama-sama memberikan support kepada Ibu Sri Mailiza ya atas kegiatan PKG PJOK yang merupakan kegiatan aksi nyata dari Sri Mailiza, rencana tindak lanjut yang berjudulkan Senam Irama Gerak Bersama Sehat dan Bahagia. Mungkin harapan kami ke depan sekolah sangat mendukung kegiatan ini ya. Harapan kami ke depan mungkin banyak lagi seperti guru-guru seperti Ibu Sri Mailiza ya. Jadi calon fasilitas PKG di mapelnya masing-masing. Terima kasih, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Wakil Kurikulum Miss Damayanti yang sudah memberikan motivasi kepada saya. Semoga apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi saya ini. Baik, kita langsung saja kepada pokok bahasan Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut senam irama gerak bersama sehat dan bahagia. Di sini sebagai saya PKG PJOK kelas 10 Sri Mailiza, fasilitator saya yaitu Pak Agung Karisma Putra SPD dari Jawa Barat. Yang mana tema di sini berpartisipasi dalam senam irama untuk peningkatan kebugaran. Yang selama ini yang sudah kita lakukan juga ya Bapak Ibu ya pada
setiap hari Jumat, minggu kedua atau minggu ketiga kita melakukan senam. Ada senam irama dengan peserta didik, ada senam irama dengan sejawat. Baik, di mana di sini latar belakang kegiatannya yaitu olahraga merupakan suatu kegiatan yang bagi peserta dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan dari survei dan pengamatan saya, peserta didik selama melaksanakan senam irama tersebut di sekolah kurang bersemangat atau bergairah. Hal itu dapat dilihat banyaknya peserta didik yang berdiri saja, Bapak Ibu. Mungkin kita lihat selama ini banyaknya mereka berdiri di barisan saja tanpa gerakan. Yang tanpa mau mengikuti gerakan ini, hal ini disebabkan salah satunya karena persepsi gender, yaitu jenis kelamin, karena banyak yang beranggapan senam irama ini hanya untuk perempuan saja. Mungkin ada juga guru olahraga yang senam irama tidak mau beranggapan seperti itu, padahal senam irama ini Bapak Ibu sudah sampai ke go internasional. Untuk di pertandingan di PON, di Asian Games sudah dipertandingkan semuanya. Jadi inilah yang penyamanya itu gender tadi Bapak Ibu. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusunlah kegiatan kreasi senam berirama yang mana peserta diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam rangka menciptakan gerakan berirama yang sendiri, terutama menciptakan senam irama musik Melayu, dan akan ditampilkan pada saat senam setiap jadwal senam pagi di sekolah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Selama ini kan kita memberikan senam irama mengatur, tapi kita memberikan kebebasan mereka untuk mencari gerakan. Misalkan kita kan mempunyai 5 jurusan: broadcasting, kuliner, busana, tata kecantikan, perhotelan, dan ULP. Di sini kita bisa mengarahkan peserta didik tersebut, mengarahkan mereka mencari gerakan berdasarkan ada di jurusan masing-masing. Contohnya gerakan kuliner, misalkan KB ya Bapak Ibu, bisa kita jadikan senam irama dengan gerakan tangan seperti ini. Itu yang dimaksud rasa mereka berkreasi, biar mereka berkreasi seperti broadcasting dengan di bagian laptopnya. Mereka bisa saja dengan keyboard ya, karena sebagai kaproli broadcasting, keyboard itu kan mereka gunakan seperti gerakan seperti ini di senamnya. Itu untuk latar kegiatan. Selanjutnya tujuan program. Tujuan ini diadakan yaitu meningkatkan keterampilan senam irama siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas kerjasama tim dan kemampuan berpikir kritis melalui menciptakan gerakan atau koreografi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebugaran melalui senam irama. Yang keempat, mempererat hubungan antara siswa, guru, dan komunitas sekolah melalui kegiatan sama atau kolaboratif. Yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu Kombel Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah punya Kombel PJOK di sini, sudah punya Kombel masing-masing mata pelajaran. Itu yang akan kita tingkatkan lagi. Selanjutnya, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tersebut. Yang sebelum memulai pembelajaran, guru mempersiapkan beberapa hal penting seperti membaca buku terkait dengan materi, menyusun asesmen awal, menyiapkan peralatan pendukung kelancaran pembelajaran, serta memastikan bahwa tempat pembelajaran dalam kondisi semuanya. Yang kedua, peserta didik dibagi beberapa kelompok dan diberikan kebebasan untuk yang sudah memiliki chemistry-nya tersendiri sehingga memudahkan untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Yang ketiga, peserta didik menyusun, mempraktikkan gerakan dan menyempurnakan tersebut. Merangkai gerakan sesuai dengan keinginan mereka dengan menggunakan irama atau alur sudah mereka. Yang keempat, peserta didik di dalam kelompok memaparkan penampilan gerak berirama berdasarkan kreasi mereka. Jadi mereka menampilkannya masing-masing hasil dari ciptaan gerakan mereka tersebut. Itu apa langkah-langkah untuk tiap tujuan tadi. Struktur program dan mitra komunitas belajar itu dalam Kombelnya. Yang pertama, kegiatan dilaksanakan selama 5 kali pertemuan yang dalam pembelajaran intrakurikuler. Sebenarnya kita bisa masukkan ke ekstra atau co-kurikuler.
Yang kedua, kegiatan diikuti dari kelas 10 dan kelas 11 yang menggunakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, kegiatan ini diawasi oleh kepala sekolah dan melibatkan guru-guru seni budaya dan melibatkan ketua sekretaris Kombel sebagai tim monefnya. Jadi, kenapa saya mengambil guru seni budaya Bapak Ibu dan broadcasting? Di seni budaya kita kan gerakan, bergerak, gerakan. Itu memang ada dengan PJOK-nya. Sedangkan di broadcasting saya menggunakannya Bapak Ibu. Di broadcasting ini kita akan mengadakan video, akan mengambil foto. Jadi itulah yang ya butuhkan bekerjasama dengan guru seni budaya dan guru broadcasting tersebut. Baik, pernyataan tentang kepastian dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama di modal fisik dalam bentuk infrastruktur, yaitu sekolah memiliki lapangan atau halaman sekolah, aula, panggung yang dapat dipergunakan untuk kegiatan senam irama. Yang kedua, modal fisik dalam bentuk sarana dan prasarana. Sekolah memiliki sound system yang dapat digunakan untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Terus ada lagi sarana prasarana yang lainnya yang juga kita gunakan seperti mic yang memang kita butuhkan. Selanjutnya rencana evaluasi. Di sini kegiatan evaluasi akan dilaksanakan sebagai berikut. Evaluasi harian melalui pengamatan langsung oleh guru. Yang kedua, melakukan kegiatan survei dengan tim yang turun dan seluruh anggota komunitas yang terlibat. Yang ketiga, melakukan kegiatan refleksi baik kepada guru atau tim yang turun maupun kepada peserta didik. Kemungkinan atau tantangan yang bisa kita hadapi dalam senam irama ini. Yang pertama, kesulitan siswa dalam mengeluarkan ide. Kadang ada siswa ini menciptakan gerakan itu, mereka nggak tahu, lupa atau udah blank duluan mengeluarkan ide-ide gerakan tersebut. Yang kedua, keragaman kemampuan fisik kita, karena di sini kita kan dominan yang perempuan. Nah, di fisik inilah terkadang kita terkendalanya. Beda dengan laki-laki. Yang ketiga, motivasi dan minat siswa. Nah, motivasi dan minat siswa ini tadilah Bapak Ibu. Terkadang ada siswa, saya nggak suka loh senam itu. Senam itu kan anak perempuan. Ada yang seperti itu. Minat itu memang kurang untuk melakukan senam tersebut. Apalagi kita melakukan senam irama atau senam lantai, mereka pasti kurang berminatnya. Tapi kalau sudah bermain, itu pasti nomor 1, Bapak Ibu. Yang terakhir, persepsi dan stereotip gender yang tadi saya sampaikan di awal. Dan belakang, jenis kelamin sangat menentukan minat dari siswa tersebut. Karena siswa laki pada umumnya tidak suka dengan pelajaran senam irama. Tapi itulah tugas saya sebagai guru, meyakinkan siswa itu bahwa senam irama ini merupakan kebugaran jasmani, pembentukan kondisi fisik juga, karena semua keterampilan gerak ada di sini. Nah, bagaimana kita menjelaskannya kalau juga prestasi ada di senam irama tersebut. Baik Bapak Ibu, ya, itulah pemaparan tentang diseminasi senam irama yang saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya akhiri, ada masukan atau saran dari Bapak Ibu semua, kami persilakan. Ya Bapak Ibu. Ya, Bu Suci, silakan Bu Suci. Boleh Bu Suci berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena kebetulan guru seni budaya Bu Sri Mailiza, saya hanya sedikit menyampaikan tentang kolaborasi guru olahraga dan guru seni budaya. Sebenarnya di lapangan itu sangatlah bersinergi, terutama pada senam berirama. Maksud dan tujuan saya berbicara adalah
mungkin ada guru olahraga bisa menyesuaikan bukan hanya gerak, tetapi dia menguasai tempo sehingga tempo sama gerak dia saling bersinergi. Maka terciptalah senam irama yang menarik. Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Suci. Memang betul Bu Suci tadi mengenai tempo ya, karena tidak masuknya tempo gerakan itu tidak akan menciptakan gerakan yang menarik. Karena di senam irama ini kita ada low impact, ada high impact, ada caca, ada macam di sini semuanya. Memang kita harus menyesuaikan dengan tempo. Kalau temponya ke kanan, kita ke kiri ya tidak akan masuk ya Bu ya. Memang harus bersinergi di sini. Terima kasih atas masukannya Bu Suci. Mungkin dari ada yang lain Bapak Ibu? Bu, tadi kan sedikit apa ya? Sedikit penyampaian. Tadi kan kebetulan saya ketua program keahlian broadcasting dan perfilman. Ibu tadi menyampaikan kita akan berkolaborasi untuk pembuatan video dan foto. Nah, di sini Bu, kalau misalnya kita karena kan setiap siswa ketika menciptakan suatu gerakan senam irama itu pasti mereka mencoba-coba nih. Nah, berarti kan kita pembuatan videonya itu dari awal proses mereka pembuatan gerakan sampai akhir akan kita liput, ataukah nanti kita hanya setelah jadi Ibu pilih ya nih yang mana yang terbaik, ayo ini yang akan diliput. Nah, nanti kita sistemnya itu mungkin kita bisa diskusikan lagi bagaimana ya Bu ya, dari awal atau tidak. Dan saran saya juga sih, misalnya memang ini akan dilakukan, saya pengennya memang nanti pembuatan videonya itu adalah mungkin per kelompok ya, Iya, setiap per kelompok. anak memiliki kelompok Ya, untuk benar. menciptakan satu gerakan. Ibu seleksi lagi kelompok mana yang video terbaiknya, dan kita mudah-mudahan kita bisa diminatin dan ditiru oleh masyarakat se-Indonesia, kalau bisa sih ke luar juga. Berarti khusus senam SMK Negeri 3 Pekanbaru yang Semekantri punya ya Bu ya? Ya, memang khusus untuk kita. Ciptaan kita Ya. dan dikolaborasikan lagi lah dengan musik-musik Melayu yang Ya. bisa ciri khasnya lah bahwa kita dari Pekanbaru. Baik, terima kasih Bu Nana atas sarannya. Memang Bu, di sini saya sendiri sudah merancangnya, cuma kita butuh lagi tindak lanjut yang lebih lanjut ya Bu ya dengan broadcastingnya. Betul, saya sudah merencanakan juga senam yang bagus itu nanti akan kita posting Bu ke webnya SMK 3, ke webnya SMK 3. Jadi memang kita pilih. Terus sebelumnya kita sudah juga Bu mengadakannya. Itu senam P5 kan per jurusan kita waktu itu Ibu, ada jurusan kuliner waktu itu yang tampil, ada dari broadcasting sendiri saya yang melatihnya waktu itu, dari kecantikan, dari busana. Jadi itu dan gerakan dari senam P5 itu memang gerakan-gerakan yang ada di jurusan mereka masing-masing waktu itu Bu. Memang ditampilkan di lapangan upacara dan tidak diperlombakan itu, tapi diperkenalkan kepada seluruh warga SMK 3 kalau SMK 3 itu mempunyai senam perjurusan. Nah, jadi besok untuk kedepannya kita mungkin insya Allah ya akan mengadakan lagi khusus SMK 3-nya Bu Nana ya. Baik, saya juga minta kerjasamanya nanti Bu Nana agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dari kurikulum atau dari Bu Sarana. Kalau Bu Sarana nanti fasilitas nih. Kalau Bu kurikulum tuh izin waktunya kita latihan nanti nih. Pak Ali. Oh ya Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Aras. Saya Soiran, sedikit menyampaikan saran Bu. Jadi bagaimana nanti itu Bu mengkolaborasikan antara yang siswa cewek ini dengan cowok Bu. Kan biasanya terjadi apa di situ Bu? Yang cowok ini kan biasanya nggak suka sebenarnya. Jadi gimana solusinya nanti?
Baik, terima kasih Pak Aras. Pertanyaan bagus. Inilah tugas kita sebagai guru olahraga, bagaimana menciptakan minat bakat itu. Kita adakanlah nanti, kita campur juga boleh. Kebetulan kita SMK, kalau SD dengan SMP memang agak mungkin ada kendala. Kalau SMK kita lebih memberikan pengarahan kepada peserta didik itu lebih bisa. Kita gabungkan mereka, kita rendom mereka di dalam itu, misalkan 5 perempuan, 1 laki-laki atau 2 laki-laki. Kita adakan di situ penilaian, beri mereka reward, biar mereka juga betul-betul menikmati gerakan-gerakan mereka, dan gerakan itu jangan dari kita, mereka mencari sendiri. Itulah guna mereka melihat YouTube, mana gerakan-gerakan yang lebih mudah mereka pahami. Kalau kita ambil gerakan yang lebih sulit, nanti mereka tidak akan mau melakukannya, mereka akan jenuh. Nah, jadi tugas kita lah sebagai guru, memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan masukan kepada peserta didik kita tersebut. Oke Pak Aras? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin tambahan Liza dan Ya Bu. dulu mungkin Bu Liza harus membuat juga program pelaksanaan senam ini ya. Dibuat khusus programnya minggu ke minggu. Minggu keberapa mungkin senam iramanya jenisnya apa? Ya. Minggu yang keempat jenisnya apa? Jadi kan saling ini ada variasi gitu kan. Jadi tidak hanya menonton masing-masing minggunya itu aja. Itu mungkin ya, dan beberapa program. Terus ada juga modul ajarnya ya kan? Ya. Dilengkapi modul ajarnya ya Bu Liza. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Miss. Untuk modul ajar insya Allah ready Bu Miss. Setiap tahunnya modul ajarnya lengkap. Termasuk modul ajar yang sudah CPN terbaru sudah ada. Untuk yang kegiatan senam itu insya Allah di sekolah kita kan sudah jalan setiap hari Jumat. Cuma nanti mungkin kita kan gerakannya hanya itu. Tapi untuk kedepannya nanti saya menginginkan 3 guru olahraga kita di sini berpartisipasi ketiga-tiganya di dalam itu, mungkin secara bergantian. Tidak saya terus saja, tidak yang si A saja, si B saja. Terus kita libatkan juga peserta didik untuk menjadi instruktur di depan. Jangan guru saja di depan, itu rencananya akan saya ajukan nanti Bu. Ya benar Bu Mes. Baik. Kalau bisa nanti kita adakan hari Kamis Bu Mes. Karena Jumat kita. Kalau bisa. Enggak, dia selang-seling Bu Mes. Berarti nanti kita akan bicarakan lagi dengan pihak kesiswaan Bu Mes. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas masukan, sarannya kepada program saya, dan kebetulan programnya ini memang sudah saya mulai rancang, sudah saya mulai yang akan dikembangkan nantinya Bapak Ibu. Sekali lagi atas kerjasamanya, motivasinya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.